Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan, ku tahu pasti Dia buka jalan. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Kami percaya setiap kita yang mendengarkan sapaan teduh ini ada dalam keadaan sehat, sukacita, dan damai sejahtera. Sebelum kita memulai aktivitas kita mau diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat pagi ini, buat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi sapaan teduh kita pada pagi ini diambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus menghadapi penderitaan yang begitu luar biasa hingga mati di kayu salib, Tuhan Yesus memberikan penghiburan, ketetapan hati kepada murid-muridnya. Di tengah-tengah kekhawatiran, kegelisahan murid-muridnya, karena Yesus menceritakan penderitaan yang akan Dia alami, yang akan Dia jalani, Tuhan Yesus memberikan penghiburan. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus menghiburkan setiap hati murid-muridnya yang sedang galau pada saat itu. Tuhan Yesus memberikan penghiburan dengan menyatakan bahwa Yesus akan pergi ke rumah Bapa dan akan menyediakan tempat bagi mereka, sehingga di mana Yesus berada, murid-muridnya pun berada. Tetapi Thomas bertanya, bagaimana kami tahu jalan ke sana? Bagaimana caranya kami bisa tiba di sana? Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup." Tuhan Yesus mendeklarasikan dirinya, menyatakan bahwa Dia adalah jalan satu-satunya menuju ke rumah Bapa. Yesus adalah jalan satu-satunya, bukan suatu jalan, bukan one way, but the way. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia seteru dengan Allah, manusia berpisah dengan Allah. Dan untuk menyatukan, mempertemukan manusia dengan Allah, harus ada perantara. Siapakah perantaranya? Allah kudus, manusia berdosa. Yang bisa menjadi perantara adalah Allah itu sendiri, yang menjadi perantara antara dirinya dan manusia. Sehingga Yesus datang ke dunia ini menjadi perantara antara manusia dengan Allah.
Yesus sendiri menjadi jalan supaya manusia memperoleh keselamatan melalui kematian Yesus, melalui salib. Itulah jalan bagi manusia untuk bisa bertemu dengan Bapa. Yesuslah jalan untuk mendapatkan kehidupan. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Hanya Yesus satu-satunya cara. Hanya Yesus jawaban bagi manusia berdosa untuk bisa mendapatkan keselamatan. Yang kedua, Tuhan Yesus juga mendeklarasikan bahwa Dia adalah kebenaran itu sendiri. Yesus itu adalah kebenaran yang absolut, kebenaran yang sejati, karena Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Tidak ada sedikit pun kepalsuan di dalam dirinya. Yesus itu adalah kebenaran. Apa yang Dia nyatakan, itu pasti terjadi. Apa yang Dia janjikan, pasti Dia tepati. Hanya Yesus kebenaran yang sejati. Sehingga di dalam kehidupan kita, ketika kita ingin menyatakan sesuatu itu adalah kebenaran, ketika kita menjadikan tolak ukurnya adalah kebenaran Allah. Tapi di luar Yesus tidak ada kebenaran yang sejati. Yang ketiga, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Dia adalah hidup. Kenapa Yesus mendeklarasikan dirinya bahwa Dia adalah hidup? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena pemilik kehidupan itu adalah Yesus, Allah kita yang hidup. Dia sendiri adalah pemilik kehidupan itu, sehingga hidup ada di dalam Dia. Sehingga ketika kita ingin memiliki hidup di dalam kehidupan ini, kita harus hidup di dalam Yesus. Kehidupan hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus, kita tidak mampu mendapatkan kehidupan itu. Hidup di dalam Yesus membuat hidup kita menjadi berkualitas, menjadi bermakna dan berarti. Untuk itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita selalu memiliki Yesus di dalam kehidupan kita. Iman kita hanya tertuju kepada Yesus. Supaya apa? Ketika kita memiliki Yesus di dalam kehidupan kita, kita akan mampu mendapatkan kehidupan. Mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena kita memiliki jalannya, yaitu Yesus. Ada pepatah mengatakan, tidak satu jalan ke Roma, tetapi jalan menuju keselamatan hanya satu. Mari miliki Yesus, supaya kita memiliki hidup di dalam kehidupan kita. Hidup bersama Yesus, kita membuat hidup kita berkualitas, bermakna. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan kita hidup beriman kepada Yesus, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal, supaya kelak kita berada dalam kehidupan di surga bersama Yesus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betapa percumanya kita hidup di dunia ini kalau tujuan hidup kita hanya sebatas kehidupan dunia. Tetapi kehidupan kita sebagai orang percaya memiliki tujuan supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama Yesus di dalam kerajaan surga. Selamat percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus menjadi tujuan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas firman yang boleh menyapa kami pada pagi ini. Mampukan kami memiliki Yesus di dalam kehidupan kami. Karena hanya Yesus jalan satu-satunya menuju kepada Bapa. Kami adalah manusia berdosa. Hanya Yesus yang mampu membawa kami kepada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Dan ajar kami Tuhan hidup di dalam Engkau, supaya hidup kami bermakna dan berarti. Hidup kami berkualitas di dalam kehidupan ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh ini. Berkati kehidupan mereka. Ajar mereka untuk selalu mengandalkan Engkau dan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kehidupan mereka
berarti dan bermakna, sehingga anak-anak-Mu ini juga nanti Tuhan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu di Perminggun P3S dan juga Perminggun Sampit. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu ini, berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga, berkati setiap hamba-hamba Tuhan, supaya setiap anak-anak-Mu ini Tuhan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Tetap mereka Tuhan memiliki hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga di dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka selalu memuliakan nama-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, pimpin kami dan ajar kami melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.